Kita lanjut bahas BTT Kaisar Api episode 27. Oke lah, nggak usah banyak Bang Ming. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Serangan pedang milik Xiaoyan kali ini mengeluarkan banyak api berwarna-warni karena terbentuk dari 23 api surgawi. Hal ini juga menimbulkan serangan kejut yang luar biasa. Dan akhirnya, kedua serangan pedang antara Wu Huan dan juga Xiaoyan sekarang langsung berbenturan. Kemudian, peng! Ledakan yang besar pun terjadi di dalam pertarungan pedang antara keduanya. Wajah dari Wu Huan dipenuhi dengan keterkejutan dan dia baru menyadari bahwa sebenarnya kekuatan Xiaoyan juga telah berada di puncak dari bintang 3 Dodi. Wu Huan pun berkata, bagaimana mungkin ini terjadi? Sial, tidak kusangka bahwa Xiaoyan juga berada di level ini. Detik berikutnya Wu Huan mengeluarkan aura merah yang menyala. Hal ini berubah menjadi serangan pedang yang lebih menakutkan dan juga meluncur ke arah Xiaoyan. Akhirnya, serangan Wu Huan itu sekali lagi disebarkan oleh gelombang kejut api dari pedang milik Xiaoyan. Lengan Wu Huan sampai tersentak, namun dia tidak menyerah dan kembali melancarkan serangan. Aura berwarna merah pekat kembali dilemparkan ke arah Xiaoyan, dan hal ini membuat Xiaoyan bisa merasakan kekuatan serang yang luar biasa di dalam cahaya merah tersebut. Xiaoyan menghirup nafas dalam-dalam. Dia mengangkat pedang besarnya ke arah langit dan kembali menyalurkan kekuatan dari 23 api surgawi ke dalam pedang tersebut. Akhirnya, kekuatan dahsyat pun dilemparkan dari dalam pedang Xiaoyan yang langsung melesat menuju cahaya merah milik Wu Huan. Hal itu langsung bertabrakan, namun tidak ada suara ledakan di dalam tabrakan kali ini. Kedua kekuatan serang itu masih saling mengikis di udara. Tubuh Xiaoyan langsung berlutut di tanah dengan raut wajah yang sudah sangat pucat karena telah mengeluarkan doki yang cukup besar untuk memaksimalkan kekuatan dari langkah pertama pedang penghancur langit 7 lapis. Xiaoyan buru-buru mengeluarkan pil obat dan dia memakannya demi memulihkan doki di dalam tubuhnya yang telah habis. Di sisi lain, tubuh dari Wu Huan tampak lemas. Dirinya kali ini terjatuh dari udara. Sementara kedua kekuatan serang mereka di langit kali ini telah bersatu dan membentuk bola energi yang sangat besar. Pandangan mata Xiaoyan dan juga Wu Huan menyipit karena mereka tahu jika bola energi ini meledak, maka nasib mereka akan dalam bahaya. Dan hal ini membuat hati mereka berdua menjadi gelisah. Pada akhirnya bola energi yang berada di langit memancarkan cahaya yang benar-benar terang dan kemudian tidak bisa bertahan lagi. Peng! Ledakan yang luar biasa menyebar. Gelombang energi dari ledakan itu pun mulai meluas dalam radius yang sangat besar. Seluruh pepohonan di bawahnya sekarang telah hancur lebur. Begitu juga dengan bebatuan yang ada di sekitar ledakan ini. Banyak binatang ajaib yang menyaksikan ledakan besar. Mereka buru-buru kabur karena tidak mau mati di dalam tempat ini. Sementara Xiaoyan sekarang juga telah kabur. Bagaimanapun juga, dia tidak ingin mati konyol di dalam tempat ini. Dan Wu Huan sekarang juga telah kabur, namun pergerakannya cukup lambat hingga akhirnya tubuh dari Wu Huan tersapu oleh gelombang ledakan. Karena sebelumnya dia telah diserang oleh Xiaoyan menggunakan kemarahan surgawi musim semi kuning yang membuat jiwanya terluka. Xiaoyan telah berada di tempat yang cukup aman. Dirinya kemudian berkata, meskipun kekuatan dari pedang penghancur langit 7 lapis dan juga api teratai amarah Buddha sangatlah kuat, namun kekuatan Wu Huan juga tidak bisa diremehkan. Selain itu, orang ini sangatlah aneh. Aku pikir cukup sulit jika ingin melenyapkan Wu Huan. Tiba-tiba Xiaoyan mendengar suara raungan kemarahan dari Wu Huan. Wah! Sialan kau Xiaoyan. Mendengar raungan ini, Xiaoyan hanya berkata, sesuai dugaanku bahwa dia tidak akan mati dengan mudah. Tubuh dari Wu Huan sekarang telah keluar dari badai api dengan penuh luka. Sosoknya terlihat seperti raksasa kecil yang berwarna merah darah. Karena Wu Huan telah mengaktifkan seni bela diri yang cukup agung untuk mengubah tubuhnya. Jika tidak, mungkin tubuhnya sudah hancur lebur di dalam sapuan gelombang ledakan. Dia melihat pada Xiaoyan yang berada di kejauhan dengan wajah penuh kemarahan. Wu Huan kemudian berkata, "Jangkrik kau Xiaoyan, mati saja kau hari ini." Wu Huan langsung melemparkan serangan tinju ke arah Xiaoyan. Namun serangan tinju itu langsung menyebar ketika dekat dengan Xiaoyan, dan tubuh dari Wu Huan sekarang telah langsung terdiam. Hal ini membuat Xiaoyan merasa Wu Huan sudah terluka parah, maka serangannya terlalu lemah hingga tidak bisa mencapai tubuh Xiaoyan. Detik berikutnya, Xiaoyan berjalan maju dan dia mendekati Wu Huan sambil berkata, "Karena kau sudah menjadi musuhku, lebih baik aku melenyapkanmu sekarang daripada kau merepotkanku di masa depan." Raja Naga Emas di dalam cincin pun berkata, "Xiaoyan, hati-hatilah. Aku merasa ada yang tidak beres dengan bocah itu." Xiaoyan yang sudah dekat dengan tubuh Wu Huan tiba-tiba saja membuat Wu Huan membuka matanya.
Cahaya hitam ini telah melintas di dahi dari Wu Huan. Kemudian cahaya hitam itu berubah menjadi simbol yang aneh. Tubuh Xiaoyan bergerak mundur dengan cepat. Sementara Raja Naga Emas pun berkata, sebenarnya itu merupakan simbol kutukan darah. Tidak disangka aku bisa melihat orang yang memiliki simbol kutukan darah di kota Wucheng yang kecil ini. Penyusupan dari ras jahat benar-benar sangat mendalam. Xiaoyan yang tidak tahu tentang hal ini pun bertanya, Guru, sebenarnya apa yang dimaksud dengan simbol kutukan darah? Raja Naga Emas pun mulai menjelaskan, orang yang memiliki simbol kutukan darah sama saja dengan seseorang pelayan bagi ras jahat. Tubuh mereka telah dimasuki darah dari ras jahat tersebut dan jiwa mereka juga telah dikuasai oleh ras jahat. Imbalan bagi mereka yang memiliki simbol kutukan darah adalah kekuatan yang luar biasa, namun hasil akhirnya tetap sama. Suatu saat nanti mereka harus mengorbankan diri dan juga ditelan oleh ras jahat sebagai pemberi kekuatan. Lihatlah, simbol yang berada di dahi dari Wu Huan memiliki 3 warna, yang artinya dia telah mencapai kelas ketiga dari kutukan darah. Simbol kutukan darah itu sendiri dibagi menjadi 7 kelas. Kelas pertama dan juga kelas kedua merupakan yang paling biasa, dan kelas 3 serta kelas keempat dianggap cukup luar biasa. Kelas 5 dan juga kelas 6 adalah orang yang dipercaya untuk menjadi perwakilan dari ras jahat, dan mereka akan memimpin wilayah di luar suku dari ras jahat ini. Sementara kelas ke-7 termasuk jajaran legenda, mereka sudah lama tidak muncul di dunia ini. Orang yang memiliki simbol kutukan darah kelas 7 artinya kekuatan mereka cukup dekat dengan puncak seorang Dodi, dan kemudian memiliki tempat luar biasa di dalam ras jahat tersebut. Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya dan dia berkata, tidak disangka bahwa Wu Huan memiliki simbol kutukan darah 3 warna, berarti dia memiliki posisi yang cukup luar biasa di dalam ras jahat. Tekadku sudah bulat. Utusan dari ras jahat seperti Wu Huan tidak boleh dibiarkan hidup. Kali ini Xiaoyan berjalan kembali mendekat pada Wu Huan, dan tangannya yang sudah dibungkus oleh kekuatan dari api surgawi, dia pun melemparkan serangan tinju api ke arah Wu Huan. Melihat hal ini, Wu Huan hanya tertawa. Hahaha, Xiaoyan, apakah kau pikir bisa membunuhku dengan cara seperti ini? Sungguh kau sangat naif. Simbol kutukan darah di dahi Wu Huan memancarkan sinar cahaya hitam yang langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Luka-luka di tubuh dari Wu Huan dalam sekejap saja langsung sembuh, dan dia telah bersiap menghadapi serangan tinju api milik Xiaoyan. Akhirnya, tinju api milik Xiaoyan pun bisa dengan mudah dihancurkan oleh Wu Huan. Sementara Raja Naga Emas di dalam cincin pun berkata, Xiaoyan, mundurlah. Energi iblis ini bukan sesuatu yang bisa kau tangani dengan kekuatanmu sekarang. Bila kau ceroboh, mungkin akan sangat merepotkan. Mendengar ucapan dari Raja Naga Emas, tubuh Xiaoyan dalam sekejap bergerak mundur. Sementara Wu Huan tersenyum melihat Xiaoyan ketakutan menghadapi dirinya. Dan kali ini Wu Huan tidak berniat mengejar Xiaoyan. Dirinya takut jika Xiaoyan memiliki kartu truf yang lainnya untuk langsung memberikan pukulan fatal terhadap Wu Huan. Di dalam hati, Wu Huan pun mengatakan, sepertinya aku hanya bisa mundur sekarang. Aku rasa berbagai harta di dalam reruntuhan memang telah didapatkan oleh Xiaoyan. Maka dari itu, aku harus berhati-hati. Selain itu, aku tahu jika Xiaoyan telah menyerap esensi yang dikumpulkan oleh para utusan. Mereka pasti akan segera mengetahui hal ini dan kemudian memburu Xiaoyan. Hal ini sangat menghemat waktuku dan tidak perlu melakukan balas dendam. Namun sudah ada yang membalaskan. Tubuh Wu Huan pun langsung berbalik, dan tepat ketika dia akan pergi dari arah belakang terdengar suara teriakan. Mau pergi kemana kau, ha? Wu Huan juga bisa merasakan serangan besar melesat ke arahnya. Dia kembali berbalik dan telah menemukan kekuatan api yang telah meluncur. Tidak sempat bertahan. Pada akhirnya, kekuatan api itu menabrak tubuh Wu Huan dan membuatnya terlempar mundur sejauh 10 meter. Yang kali ini Wu Huan bisa merasakan sesak di dalam dadanya. Wu Huan kemudian berteriak, Xiaoyan, jangan kau paksa diriku. Jika tidak, maka aku akan. Ucapan Wu Huan itu terhenti ketika dia melihat senyuman aneh di raut wajah dari Xiaoyan. Dia juga menemukan bahwa di tangan Xiaoyan sekarang telah memegang api yang berwarna putih. Wu Huan kemudian mengatakan, Xiaoyan, kau masih ingin membunuhku dengan kekuatanmu sekarang yang bahkan tidak lebih kuat dari bintang 3 Dodi tahap menengah. Jika begitu, rasakan ini. Wu Huan melemparkan serangan telapak tangan yang berwarna merah ke arah Xiaoyan. Sementara Xiaoyan juga langsung melemparkan tinjuan apinya. Pada akhirnya,
ledakan kembali terjadi. Tubuh Wu Huan sekali lagi terlempar mundur dengan raut wajah yang cukup jelek. Dia pun bergumam, sialan, jika ini terus berlanjut, maka aku yang akan benar-benar mati di tangan Xiaoyan, bocah jangkrik. Aku akan mengingat kejadian hari ini. Cepat atau lambat, kau akan membayarnya. Wu Huan kembali melemparkan serangan berwarna merah ke arah Xiaoyan. Kemudian tubuhnya berbalik dan dengan cepat kabur dari dalam tempat ini. Xiaoyan yang tidak ingin membiarkan Wu Huan kabur, dia pun langsung mengatakan, jari musim semi kuning, telapak tangan musim semi kuning. Kedua serangan itu pun meluncur dengan cepat ke arah Wu Huan. Merasakan hal ini, pupil mata dari Wu Huan pun menyusut dan wajahnya dalam sekejap saja menjadi sangat pucat. Tidak disangka bahwa Xiaoyan tidak akan membiarkan dia pergi dengan mudah dari dalam tempat ini. Wu Huan dengan cepat membentuk perisai untuk menahan jari dan juga telapak tangan musim semi kuning. Namun tiba-tiba saja dia bisa merasakan seseorang telah muncul di belakangnya. Wu Huan melirik, kemudian berkata, sialan, sejak kapan Xiaoyan ada di belakangku? Pergerakannya benar-benar cepat. Dan akhirnya, tung! Kekuatan tinju yang sangat keras menghantam punggung dari Wu Huan. Dirinya pun terlempar cukup jauh dan juga memuntahkan darah segar. Perasaan lemah sekarang bisa dirasakan di dalam hati dari Wu Huan. Dia melihat pada dadanya yang ternyata sudah berlubang akibat tinjuan dari Xiaoyan dari arah belakang. Darah segar pun telah mengalir keluar dari lubang itu. Xiaoyan memandangi Wu Huan yang sudah lemah sambil mengatakan, sudah waktunya bagimu untuk berakhir. Karena kau adalah bagian dari ras jahat, maka berkumpullah kalian di neraka. Xiaoyan mengambil pedang beratnya yang kemudian dialiri oleh kekuatan dari 23 api surgawi. Serangan ini sudah cukup untuk melenyapkan Wu Huan yang sudah terluka parah. Sementara tatapan mata dari Wu Huan dipenuhi ketakutan ketika melihat hal itu. Serangan dari Xiaoyan sekarang telah meluncur ke arahnya dengan sangat cepat. Dan tepat ketika serangan itu akan mengenai tubuh dari Wu Huan, sosok pria berjubah hitam pun muncul di sampingnya. Kemudian dia memancarkan kabut hitam dan banyak rantai hitam juga telah dikeluarkan dari dalam kabut hitam tersebut untuk menghancurkan serangan dari Xiaoyan. Menyaksikan hal ini, mata Xiaoyan dipenuhi keterkejutan karena dia merasakan aura yang cukup familiar dan spontan. Xiaoyan berteriak, orang dari aula jiwa, karena Xiaoyan benar-benar bisa merasakan aura dari pria berjubah hitam yang berada di samping Wu Huan. Benar-benar mirip dengan aula jiwa dan juga klan Hun dari benua Doki. Xiaoyan kemudian berkata, sialan, sebenarnya ada orang-orang dari aula jiwa di benua Dodi ini. Bagaimana bisa mereka mencapai benua Dodi? Penampilan dan juga aura di tubuhnya benar-benar mirip dengan orang-orang klan Hun dan juga aula jiwa. Wu Huan segera bertanya pada pria berjubah hitam yang berada di sampingnya, apakah ayah yang telah memintamu untuk datang ke tempat ini? Pria berjubah hitam itu pun menjawab, kau benar-benar tidak berguna, namun sekarang bukan waktunya bagimu untuk mati. Pria berjubah hitam kemudian melihat pada Xiaoyan sambil berkata, bocah, kau terlalu banyak mengetahui rahasia, maka tempat ini akan menjadi kuburanmu. Pria berjubah hitam melambaikan tangannya dan banyak rantai hitam kini telah meluncur ke arah Xiaoyan. Melihat hal ini, Xiaoyan hanya mengatakan, ah sial. Xiaoyan bisa merasakan kekuatan dari pria berjubah hitam itu telah berada di puncak dari bintang 4 Dodi. Dan kekuatan seperti ini bukan sesuatu yang bisa dihadapi Xiaoyan, apalagi tubuhnya sedang terluka. Xiaoyan kemudian bertanya, guru, seperti aku membutuhkan bantuanmu. Raja Naga Emas hanya menimpali, cobalah untuk bertahan lebih dahulu dengan kekuatanmu sendiri. Jika tidak kuat, maka aku akan membantu dirimu. Raja Naga Emas melakukan hal ini karena dia tahu pertempuran intens akan sangat bermanfaat bagi kemajuan kekuatan Xiaoyan. Makanya dia tidak buru-buru memberikan bantuan. Dengan cepat tangan Xiaoyan dibungkus menggunakan kekuatan dari 23 api surgawi yang telah berubah menjadi api putih. Dia pun menangkap rantai yang telah meluncur ke arahnya dan berusaha untuk membakar rantai tersebut. Xiaoyan tahu ini akan menjadi pertempuran yang cukup sengit, maka dari itu dirinya akan mengeluarkan apa saja yang dimiliki untuk bisa mampu bertahan. Rantai hitam yang telah terbakar oleh api putih milik Xiaoyan sekarang telah mengeluarkan suara-suara jeritan tertentu, dan kabut hitam juga terus-menerus dikeluarkan dari dalamnya untuk melawan api putih yang telah membakar rantai itu. Dibakar terus-menerus, pada akhirnya membuat rantai hitam memiliki sebuah retakan. Hal ini berubah menjadi wajah-wajah
wajah hantu yang cukup menakutkan. Merasakan ada retakan di rantai hitamnya, pria berjubah hitam pun meningkatkan kekuatan. Sementara Wu Huan dibuat terkejut karena tidak disangka kekuatan Zhou Yan meski sudah terluka masih mampu menahan serangan dari pria berjubah hitam ini. Namun Wu Huan yakin bahwa Zhou Yan hari ini pasti akan benar-benar mati. Pria berjubah hitam sekali lagi berteriak, "Serang!" Kabut hitam telah melonjak dari dalam tubuhnya yang kemudian berubah menjadi tubuh-tubuh jiwa yang meluncur ke arah Zhou Yan. Dalam sekejap, Zhou Yan melindungi tubuhnya menggunakan api putih yang berkobar. Banyak tubuh jiwa sekarang telah terbakar ketika bersentuhan dengan api putih milik Zhou Yan. Wu Huan yang menyaksikan hal ini cukup ngeri karena melihat banyak tubuh jiwa telah terbakar habis oleh api putih milik Zhou Yan. Sementara wajah Zhou Yan juga sudah menjadi sangat pucat dan dia hanya bisa mengatakan, "Dasar jangkrik." Kekuatan orang ini sangat mengerikan. Zhou Yan tahu bahwa pria berjubah hitam sebenarnya belum memaksimalkan kekuatan penuhnya. Jika tidak, Zhou Yan pasti sudah habis sejak tadi. Pria berjubah hitam hanya tersenyum kemudian dia berkata, "Apakah kau sekarang ingin kabur?" Namun sepertinya sudah terlambat. Pria berjubah hitam kembali mengeluarkan kabut hitam dari dalam tubuhnya dan hal ini dalam sekejap saja berubah menjadi awan hitam yang ada di langit. Hal itu menyebarkan aura yang cukup mencekam. Zhou Yan cukup takut ketika melihat hal ini. Dirinya buru-buru berbalik dan kemudian meninju ruang kosong yang ada di belakangnya. Dalam sekejap, ada bayangan hitam yang telah langsung bertabrakan dengan tinjuan milik Zhou Yan yang kemudian menghilang. Dari tabrakan tinju tersebut, tubuh Zhou Yan pun terhuyung mundur beberapa langkah. Dia kemudian melihat sosok bayangan hitam kembali muncul dan hal itu langsung menghilang kembali. Saat Zhou Yan menyadari lokasi dari bayangan hitam sekarang sudah berada 100 meter dari tempat Zhou Yan berdiri. Detik berikutnya, boom! Muncul sambaran petir dari dalam awan hitam yang langsung mengenai tubuh dari Zhou Yan dan juga menghancurkan pertahanan dari api putihnya. Dalam sekejap, Zhou Yan merasa sangat lemas. Dia benar-benar telah kehabisan dogi di dalam tubuhnya. Bayangan hitam itu pun kemudian berkata, "Sepertinya Tuhan tidak mengizinkanmu untuk hidup hari ini. Maka dari itu, biarkan aku menjadi wakil Tuhan untuk mengambil nyawamu." Bayangan hitam telah meluncurkan serangan rantai yang sangat besar ke arah Zhou Yan. Namun tiba-tiba saja ada suara yang bergema di dalam tempat ini. "Sekarang bukan saatnya kau bertindak arogan di hadapan orang yang ingin aku lindungi." Wu Huan dan juga pria berjubah hitam cukup terkejut melihat siapa yang telah muncul di tempat ini. Pria berjubah hitam kemudian berkata, "Yue Yu, lebih baik keluarga Yue milikmu tidak ikut campur di dalam urusan kami dengan bocah ini. Jika tidak, maka keluarga Yue milikmu akan dalam bahaya." Yue Yu yang baru saja muncul pun berdiri di samping dari Zhou Yan. Kemudian diam jawabnya, "Kau tidak perlu mencemaskan hal itu. Keluarga Yue milikku tidak takut dengan siapapun." Pria berjubah hitam hanya terdiam, sementara Wu Huan tidak berani berkomentar apapun. Bagaimanapun juga, dia sudah terluka dan tidak berani menyinggung siapapun untuk saat ini. Yue Yu melirik pada Zhou Yan kemudian dia tampak terkejut. "Zhou Yan, kau benar-benar luar biasa. Sebenarnya kekuatanmu sudah berada di puncak dari bintang 3 Dodi. Peningkatan ini benar-benar mengerikan. Andai saja Yueru memiliki setengah dari kecepatan kultivasimu, pasti akan sangat bagus bagi keluarga Yue milikku." Yueru hanya melototi ayahnya. Kemudian dia melihat dengan cemas pada Zhou Yan yang sudah terluka, lalu bertanya, "Zhou Yan, apakah kau baik-baik saja?" Zhou Yan hanya menganggukkan kepalanya. "Aku tidak apa-apa dan kau tidak perlu cemas seperti ini." Yueru kembali mengatakan, "Zhou Yan, kau sekarang tidak perlu takut karena kau telah menyembuhkan ayahku. Maka dirimu bisa dianggap sebagai penolong dari keluarga Yue dan ayahku tidak akan pernah membiarkanmu dilukai oleh para cecunguk seperti mereka." Pria berjubah hitam pun berkomentar, "Aku datang hanya untuk membalaskan perbuatan dari Zhou Yan yang telah melukai Wu Huan. Jika keluarga Yue bersikeras ikut campur untuk melindungi dirinya, maka kalian juga akan menanggung konsekuensi karena telah menyinggung kita." Yue Yu hanya tersenyum, kemudian dia mengatakan, "Aku sudah lama mendengar bahwa Wu Huan adalah kebanggaan dari keluarga Wu Chen. Dikabarkan dia memiliki kemampuan yang luar biasa di antara para generasi muda yang lainnya.
Namun aku tidak menyangka kau masih kalah ketika melawan Soyen. Orang berjubah hitam, jika kau ingin membela keluarga Wu Cheng, maka keluarga Yue milikku juga akan berdiri di barisan depan untuk melindungi Soyen. Raut wajah dari pria berjubah hitam telah berubah menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka Yue Yu akan benar-benar melindungi Soyen. Jika dirinya bertarung, kemungkinan akan kalah. Bagaimanapun juga, pria berjubah hitam ini hanya berada di bintang 4 Dodi, sementara Yue Yu berada di bintang 5 Dodi. Meski hanya selisih 1 angka, namun hal itu benar-benar tidak bisa dianggap remeh. Pria berjubah hitam terdiam sejenak, dan akhirnya dia telah memutuskan untuk mundur saja. Dirinya melihat pada Yue Yu sambil mengatakan, aku harap keluarga Yue milikmu tidak menyesali keputusan bodoh hari ini. Dia melambaikan tangannya, kemudian membawa tubuh dari Wu Huan yang sudah terluka parah untuk pergi dan juga menghilang dari dalam tempat ini. Yue Yu kemudian melihat pada Xiaoyan sambil mengatakan, karena masalah ini sudah selesai, mari kita juga pergi. Dengan ledakan yang besar dari pertarunganmu melawan Wu Huan sebelumnya, seharusnya hal itu akan menarik banyak orang untuk datang ke tempat ini. Maka dari itu, kita harus menghindari mereka. Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Terima kasih banyak atas bantuan dari senior Yue Yu. Sudahlah, tidak masalah. Aku datang ke tempat ini juga telah dipaksa oleh putriku, Xiaoyan. Ku beritahu kau satu rahasia. Selama ini, tidak banyak orang yang mampu membuat putriku terlihat cemas dan juga khawatir. Yueru segera melototi ayahnya. Ayah, diamlah, jangan membuatku malu. Yue Yu hanya tertawa. Baiklah, aku tidak akan mengatakannya lagi. Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya ketika melihat ayah dan juga anak saling bercanda seperti ini. Yueru kemudian berkata, ayo kita pergi. Xiaoyan telah mengalami cedera yang cukup serius dan kita harus segera kembali menuju klan Yue. Akhirnya Yueru mulai berjalan dan hal ini diikuti oleh Xiaoyan. Sementara Yue Yu hanya menganggukkan kepalanya ketika mendengarkan ucapan dari putrinya itu. Dirinya sekarang melihat punggung dari Xiaoyan yang telah berjalan di depannya, kemudian berkata dalam hati, Xiaoyan, bocah ini tidak hanya seorang alkemis tingkat pertama dari kelas D, namun dia juga petarung yang handal. Kekuatan dokinya cukup luar biasa di usia yang masih sangat muda, dan dia bahkan bisa mengalahkan Wu Huan yang dirumorkan sebagai pemuda terkuat dari generasi muda benua Xuanling. Jika bukan karena kedatangan si jubah hitam, mungkin Wu Huan sudah mati di tangan Xiaoyan. Kali ini Xiaoyan, Yueru, dan juga Yue Yu akhirnya bergerak dengan cepat menuju rumah dari keluarga Yue. Tidak lama kemudian, hutan tempat Xiaoyan bertarung sebelumnya didatangi oleh beberapa orang. Mereka melihat jejak doki berwarna merah dan salah seorang pria parubaya dengan burung elang di pundaknya mulai mengatakan, melihat dari jejak dokinya, seharusnya yang bertarung barusan adalah seseorang yang berasal dari keluarga Wu Cheng, dan ini merupakan seni bela diri dari keluarga Wu Cheng itu. Orang hebat mana yang bisa menghancurkan seni bela diri andalan dari keluarga Wu Cheng? Tidak lama kemudian, pria parubaya berkepala botak juga telah muncul. Dia tertawa sambil mengatakan, sudah lama pimpinan kota dari 10.000 binatang tidak menunjukkan dirinya, dan sekarang kau benar-benar datang ke pegunungan binatang ajaib. Pria dengan burung elang di pundaknya hanya menoleh pada pria botak yang baru saja muncul, dan kemudian dia berbicara. Pimpinan dari kotamu, sudah lama aku tidak melihat dirimu, dan tidak disangka bahwa kau juga akan datang ke tempat ini. Pria botak itu pun kembali mengatakan, apakah kau telah menemukan sesuatu? Pria dengan burung elang segera menjawabnya, tidak, ayo kita pergi. Karena mereka yang bertarung juga sudah tidak ada di dalam tempat ini. Tubuh dari pria yang membawa burung elang segera melompat dan meninggalkan tempat ini. Sementara pria botak hanya mengatakan, aku benar-benar penasaran sebenarnya siapa yang telah bertarung di dalam tempat ini. Pertempuran yang mereka lakukan tidak bisa dianggap remeh. Pria botak kemudian melambaikan tangannya dan meraih udara. Kali ini dia telah menemukan jejak dari energi api. Dengan penuh kejutan, pria botak pun berkata, ini sebenarnya adalah jangkrik kecil. Akhirnya aku menemukan dirimu. Si botak mengepalkan tangan, dan jejak energi api yang berada di dalam telapak tangannya dalam sekejap langsung dihancurkan. Dengan raut wajah kemarahan, si pria botak pun mengatakan, jangkrik kecil, kau telah memukuli putraku sampai terluka parah sehingga kultivasinya terganggu. Karena aku telah menemukanmu, maka aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi, dan lebih baik untuk kau mati. Ternyata si pria botak ini adalah ayah dari Muller, si pemuda botak yang dihajar Xiaoyan saat itu.
Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mampukah si botak ayah dari Muller menuntut balas terhadap Xiaoyan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.